Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di balik kristal putih manis yang terkandung dalam gula, terpahat cerita penuh air mata, darah serta penderitaan. Gula dengan rasanya yang manis, dahulu merupakan mata rantai dalam sejarah pahit penjajahan. Lahan-lahan tebu yang menghijau dan membentang di tanah-tanah Karibia hingga Brasil, yang seharusnya menjadi saksi atas kesuburan tanah, justru menjadi panggung bagi penindasan serta penderitaan. Pada abad ke-16, ketika Eropa untuk kali pertama merasakan manisnya kekayaan yang dihasilkan oleh tebu, koloni dunia baru diubah menjadi pabrik gula raksasa. Kendati demikian, harga yang mereka bayar tidak diukur dengan emas atau perak, melainkan dengan nyawa manusia, alias nyawa para budak yang diculik dari tanah Afrika. Karena itu, setiap kristal gula merupakan simbol perjuangan, kesakitan, serta kehilangan yang tidak terukur. Pada setiap butir gula yang kita nikmati saat ini, terukir kisah para jiwa yang haknya telah dirampas, yang bekerja hingga titik darah penghabisan di bawah terik matahari, hanya untuk memenuhi nafsu tidak terpuaskan akan kekayaan dan kekuasaan dari para majikan. Secara historis, pada zaman kuno, tepatnya pada tahun 327 sebelum Masehi, sebuah rombongan ekspedisi militer di bawah komando Alexander Agung, mengembara melintasi daratan India. Mereka menjejakkan kaki di lembah subur, yang dikenal sebagai Sungai Indus. Di sana, di antara rimbunan tanaman dan debu gurun, mereka menemukan sesuatu yang mengguncang dunia mereka. Sebuah gelagah tebu di sepanjang tepian sungai, dengan daun-daunnya yang menghijau serta bunga-bunganya yang bermekaran. Namun yang paling menakjubkan, adalah rasa manis yang muncul, saat mereka mengunyahnya. Tanaman ini, mengalirkan cairan manis serta sangat lezat, yang kemudian membuat Alexander Agung terpesona. Dan dia pun menamai gelagah tersebut sebagai penghasil madu tanpa gula, yang saat ini kita kenal sebagai gula tebu. Sejarah tentang gula tidak berhenti sampai di sana, seperti angin yang membawa kabar, gula mulai menyebar ke berbagai dunia. Di Cina, para pedagang mengangkutnya melintasi perbukitan serta lembah, sementara di Persia, para penguasa menikmati manisnya gula dalam secangkir teh. Namun, wilayah yang paling memperkaya serta mempopulerkan gula, adalah wilayah Timur Tengah. Di sana peradaban Islam mengembangkan sistem agrikultur tebu, di mana perkebunan tebu tumbuh subur di bawah sinar matahari. Para petani bekerja dengan keras, mengolah tanah dan memetik tebu dengan tangan mereka sendiri. Hasilnya, gula dalam jumlah massal semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia, di mana Laut Mediterania menjadi jalur utama bagi pengangkutan serta perdagangan gula. Di Malta, para pedagang menghitung keuntungan mereka, sementara di Maroko, gula menjadi bahan dasar manisan yang menggugah selera, dan di Spanyol, gula menjadi simbol kemewahan. Kendati demikian, orang-orang Eropa baru benar-benar berinteraksi dengan gula saat Perang Salib Pertama, yang meletus pada tahun 1096 Masehi. Para peziarah dari tanah jauh, memasuki wilayah yang kaya akan gula, di mana mereka mempelajari seni bercocok tanam dari wilayah-wilayah yang mereka invasi selama perang. Ketika pasukan salib itu kembali ke Eropa, gula, mereka juluki sebagai emas putih, sebab keberadaannya yang langka, mewah, dan hanya dimiliki para bangsawan. Status gula sebagai barang langka serta mewah, perlahan-lahan mulai luntur saat orang-orang Eropa membawa perkebunan tebu ke wilayah jajahan mereka, pada abad ke-15. Portugis memulai eksperimen perkebunan tebu di Pulau Madeira, pada tahun 1425. Tidak jauh dari sana, di Kepulauan Canaria, Spanyol, juga melakukan eksperimen yang serupa.
Pada tahun 1492, Christopher Columbus membawa perkebunan tebu dari kedua wilayah itu menuju wilayah Amerika dan Karibia. Periode ini menandakan pergeseran produksi gula yang mewah dari peradaban Islam, menuju peradaban kolonial di kawasan Samudra Atlantik. Ini adalah awal dari sebuah era baru, di mana gula tidak lagi hanya untuk para raja serta ratu, tetapi menjadi komoditas yang menjanjikan kekayaan bagi siapa saja yang berani mengambilnya. Sejak abad ke-15 ini, dimulailah ekspansi perkebunan tebu yang turut memotivasi para penjajah Eropa, untuk berlomba-lomba mencari koloni, menghabisi masyarakat asli, berdagang budak, serta membabat hutan. Gula tebu yang aslinya digunakan untuk pakan babi oleh orang-orang Polinesia dan Austronesia di Asia Tenggara, berubah menjadi pendorong untuk melakukan perbudakan serta perusakan alam di tangan para penjajah Eropa. Gula yang sekarang begitu akrab kita temukan dalam sebungkus permen, sebotol minuman soda, atau secangkir teh, dulunya merupakan salah satu mesin penggerak kolonial Eropa, sebuah roda yang berputar dengan darah dan air mata. Akibat produksi gula yang menggila, jutaan orang terombang-ambing di dalam kapal yang sesak di Samudra Atlantik untuk diperdagangkan. Mereka dipaksa untuk meninggalkan segala yang mereka kenal, mereka dibawa menyeberangi Samudra Atlantik dalam perjalanan mengerikan yang dikenal sebagai Middle Passage. Di dalam kapal-kapal yang penuh sesak, banyak yang tidak bertahan hidup hingga mencapai tujuan mereka. Bagi yang selamat, kenyataan baru yang mengerikan telah menunggu mereka, yaitu hari-hari yang tidak ada akhirnya di bawah terik matahari, memotong dan menggiling tebu, dikejar oleh waktu, dan ditakuti oleh cambuk. Mereka adalah para korban dari gilasan roda yang menjalankan penjajahan serta perbudakan. Mereka umumnya adalah orang-orang dari Afrika yang diperbudak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah, atau bahkan gratis. Mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan tebu di Karibia dan Amerika milik Eropa, di samping untuk keperluan perkebunan lain seperti kopi, tembakau, serta kapas. Jumlah orang Afrika yang diperbudak selama periode penjajahan ini, mencapai 15,4 juta. Jutaan orang itu diculik oleh para pedagang budak, kemudian dijual kepada orang-orang Eropa, untuk dipekerjakan di perkebunan tebu. Sejak ditangkap, para budak itu telah mendapat perlakuan yang memprihatinkan, seperti dibelenggu rantai, kelaparan, atau terkena penyakit. Namun, kondisi yang lebih horor terjadi saat mereka mulai masuki ke pelayaran transatlantik. Selama 1 bulan sampai 6 bulan pelayaran, para budak berdesak-desakan di bawah geladak kapal, dengan gerak yang terbatas akibat rantai, serta ruangan yang penuh sesak. Dari mulai penangkapan hingga dipekerjakan di perkebunan, jutaan nyawa orang Afrika telah direnggut. Diperkirakan dari 100 orang yang ditangkap, hanya 75 jiwa yang tiba ke pasar budak, hanya 64 yang sampai ke pelabuhan, hanya 57 orang yang sampai ke kapal, hanya 51 budak yang selamat selama pelayaran, dan hanya 49 orang yang sampai ke tangan para pemilik perkebunan. Dan selama 3 hingga 4 tahun selama penanaman di perkebunan tebu, hanya terdapat sekitar 28 hingga 30 budak yang dapat bertahan. Tidak hanya merenggut jutaan nyawa orang Afrika, perkebunan gula kolonial juga merampas kehidupan masyarakat asli Amerika. Sejarah menyebutkan, bahwa antara tahun 1492 hingga 1880, setidaknya, terdapat 2 hingga 5,5 juta asli benua Amerika telah diperbudak. Di antara jutaan orang itu, terdapat ratusan ribu bahkan jutaan lainnya yang meninggal selama masa perbudakan, termasuk yang dihabisi saat para penjajah berusaha untuk menaklukkan, serta merampas tanah mereka. Salah satu pulau kecil di Samudra Atlantik yang dijajah oleh Portugis sebagai perkebunan tebu, adalah Pulau Madeira. Setelah Portugis membabat hutan dan menggantinya dengan perkebunan tebu pada akhir abad ke-15,
Madeira digadang-gadang sebagai laboratorium pertama yang menciptakan bentuk kapitalisme baru. Pada tahun 1472, hasil suntikan modal serta penghisapan tenaga budak di Pulau Madeira berujung pada ekspor sebanyak 280 ton gula, dengan puncaknya sebesar 2.500 ton gula pada tahun 1506. Selain itu, perkebunan tersebut mengubah lanskap alam yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana hutan-hutan di Madeira dibabat habis untuk membuka lahan. Kayu dari pohonnya digunakan untuk pembakaran dalam proses produksi, juga untuk pembuatan kapal untuk distribusi. Akibatnya, pada tahun 1530, seluruh hutan yang ada di pulau itu telah terbabat seluruhnya. Selain itu, perkebunan tebu kolonial juga mengotak-atik keseluruhan lanskap yang ada di Pulau Madeira untuk keperluan akumulasi laba. Dikatakan bahwa para Buddha dipekerjakan dalam proyek raksasa rekayasa aliran sungai bernama Levadas, di mana hal ini bertujuan agar air dapat mengarah pada sistem irigasi perkebunan tebu di bagian pulau yang kering. Proyek Levadas yang menelan banyak jiwa para budak ini, membentang sepanjang 21.100 km dan benar-benar mengubah bentang alam Madeira. Setelah berakhirnya masa perbudakan pada tanggal 18 Desember tahun 1865, sejarah dan penyebaran gula mengalami perubahan yang signifikan. Pusat geografis budidaya tebu secara bertahap bergeser di seluruh dunia selama rentang waktu 3.000 tahun, dari India ke Persia, sepanjang Mediterania ke pulau-pulau dekat pantai Afrika, dan kemudian ke Amerika, sebelum bergeser kembali ke seluruh dunia. Dari awalnya sebagai tanaman yang ditanam di kebun-kebun kecil, tebu mulai berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Permintaan gula yang meningkat mendorong tindakan penjajahan dunia baru oleh kekuatan Eropa, yang pada akhirnya menggantikan sistem perbudakan dengan pekerja kontrak atau buruh indentur, untuk memelihara dan memanen tanaman yang memerlukan tenaga kerja yang intensif. Kendati produksi gula tidak lagi bergantung pada tenaga kerja budak, tetapi transisi ini tidak terjadi secara instan. Banyak bekas koloni yang masih bergantung pada tenaga kerja yang dibayar murah atau buruh kontrak. Pada abad modern ini, gula menjadi penyedia kalori yang murah bagi pekerja perkotaan serta industri modern, dan konsumsi gula meledak di banyak negara berpenghasilan tinggi dan menengah. Di Amerika Serikat, misalnya, konsumsi gula per kapita melebihi 45 kg per tahunnya, tidak termasuk sirup jagung tinggi fruktosa yang digunakan secara luas oleh industri minuman di negara itu. Sejarah gula setelah berakhirnya perbudakan, menunjukkan bahwa komoditas ini adalah sebuah produk yang dulunya dikaitkan dengan ketidakadilan sosial, perbudakan serta penjajahan yang bertransformasi menjadi komoditas global, yang mempengaruhi pola makan serta kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Pada setiap gigitan, kita merasakan manisnya gula, namun pada saat yang bersamaan, kita tidak dapat melupakan sisi pahitnya, bahwa di balik kenikmatan itu terdapat cerita kelam di balik debu-debu sejarahnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.